wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja, Prof. Pertama terkait dengan acara hari ini luar biasa, dan mengingat kebijakan pendidikan yang terus terjadi perubahan, terutama setiap terjadi pergantian kepemimpinan nasional, Presiden, Mendikbud, yang kadang-kadang terus menimbulkan banyak masalah, kesulitan kita, terutama para pelaku pendidikan, dan akhirnya pendidikan juga tidak berkembang seperti yang kita harapkan. Maka peta jalan pendidikan Indonesia 2020-2035 ini menjadi sangat penting dan sangat baik, dan kami sangat mendukung. Namun nampaknya harus dirancang secara lebih komprehensif dan sesuai dengan tujuan pendidikan sebagaimana ada di dalam Undang-Undang Dasar. Sampai saat ini kami melihat memang di samping yang kita terima baru PowerPoint, tetapi dalam berbagai hal termasuk juga terkait dengan transformasi PPG dalam berbagai kesempatan, pada saat kita meminta apa yang kita sebut naskah akademik, selalu belum kita bisa dapatkan. Nampaknya ini yang menjadi penting, harus kita mintakan agar naskah akademiknya harus ada, sehingga kita mampu mendapat katakanlah mungkin inti daripada atau sebut filosofi, dasar-dasar, landasan dari peta jalan ini. Sekedar mungkin menambahkan, karena saya tadi lihat dari para pembicara sudah sangat luar biasa dan komprehensif. Saya kembali sebagai orang LPTK dan dari PGRI mungkin beberapa hal yang ingin kami sampaikan, misalkan terkait dengan mengapa kata mencerdaskan tidak ada dalam visi di peta jalan ini. Padahal mencerdaskan menurut saya itu jauh lebih penting, karena pendidikan memang harus mencerdaskan, sedangkan di dalam visi itu lebih belajar seumur hidup, padahal itu adalah cara agar menjadi cerdas. Yang kedua, misalkan di dalam slide 35 nomor 4, ini nampaknya kami membaca, memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi, dan penilaian, dan selanjutnya, ini strateginya menurut hemat saya tidak bisa digeneralisir untuk semua jenjang pendidikan. Strategi pengembangan kurikulum pendidikan dasar mesti berbeda dengan strategi pengembangan kurikulum sekolah menengah. Pendidikan sekolah menengah harus mempersiapkan siswa belajar di perguruan tinggi. Kalau kurikulum di sekolah menengah disederhanakan termasuk kontennya, maka juga akan berdampak luar biasa bagi penguasaan materi yang diperlukan pada saat dia masuk perguruan tinggi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi mensyaratkan penguasaan materi dasar dan kemampuan belajar yang baik dari sekolah menengah. Pembedaan ini juga terlihat jelas pada kurikulum pendidikan dasar menengah di banyak negara-negara yang maju. Demikian juga di slide 5 nomor 9, kami mempermasalahkan di sini di mana membentuk pendidikan tinggi kelas dunia, diferensiasi misi pendidikan tinggi sebagai pusat unggulan serta mempererat hubungan dengan industri dan kemitraan global. Industri yang dapat mendorong perkembangan ilmu dan teknologi adalah industri yang berbasis R&D. Sebagian besar industri di Indonesia adalah merakit menggunakan hasil penelitian dari luar negeri. Maka perlu ada perubahan ekosistem industri. Belum ada strategi yang secara eksplisit bagaimana mendukung sekolah dan PT swasta. Jumlah mahasiswa yang belajar di PT swasta lebih banyak daripada jumlah mahasiswa yang belajar di PTN. Belum ada strategi bagaimana mengatasi kesenjangan juga distribusi guru antar wilayah Indonesia, terutama di daerah 3T. Belum ada strategi mengatasi kesenjangan pendidikan antar wilayah di Indonesia.
Sedangkan yang berikutnya ini mengenai fokus membentuk siswa yang berketuhanan dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Ini saya kira juga perlu catatan, mengapa yang ditonjolkan pada lembaga pendidikan adalah ketuhanan. Karena menurut hemat saya, beriman adalah hal yang lebih penting di lembaga pendidikan. Karena orang dididik dan berusaha menjadi pribadi yang baik secara individu dan sebagai warga masyarakat dengan didasari agama masing-masing. Sedangkan ketuhanan ini menjadi dasar sikap dan perilaku. Yang berikutnya di nomor 2, meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah, memperbaiki sistem, dan selanjutnya. Selama ini nampaknya pemerintah mengangkat guru-guru yang belum sertifikasi. Maka pada saat mereka lulus PPG prajabatan, juga kadang-kadang kita lihat nyatanya belum diangkat. Maka perlu yang penting adalah ada kebijakan lintas kementerian untuk menyelesaikan masalah kekurangan guru yang sekarang diakui mencapai angka 1 juta. Maka peta jalannya juga harus jelas. Ini menjadi penting juga untuk saya kira bersama-sama kita ketahui. Dalam PPG dalam jabatan, seharusnya saat ini Kemdikbud sudah fokus pada PPG prajabatan. Di sisi lain belum jelas petanya, PPG prajabatan ini seperti apa? Prodi sudah dibuat, diusulkan dan disetujui. Namun kenyataannya tidak diberi kesempatan membuka secara luas. Mengapa tidak seperti profesi-profesi lain, di mana misalkan kedokteran antara S1 ke pendidikan S1 profesi dengan pendidikan profesi adalah menjadi lanjutan. Ini masih harus pakai prodi yang sendiri, boleh nama prodi sendiri tapi mestinya bisa lanjut, tetapi ternyata faktanya kuotanya dibatasi, bahkan bidangnya sampai saat ini belum dibuka secara keseluruhan. Hal lain saya kira yang terakhir yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan apa yang kita sebut strategi peningkatan kualitas guru. Di slide 39 belum ada strategi tentang pengembangan profesi berkelanjutan yang dikaitkan dengan karir guru. Tadi disinggung banyak oleh Ibu Ketum. Maka ini diperlukan kebijakan dan strategi tentang peningkatan profesi guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan jenjang karir guru, sehingga tidak selalu saja kita pada posisi disalahkan pada saat kualitas atau mutu pendidikan itu tidak membaik. Dan di slide 45, tadi sedikit berketuhanan dan berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan sebagainya. Sekali lagi saya juga ingin mempertanyakan mengapa kemampuan berkomunikasi tidak menjadi bagian dari kemampuan esensial yang dikembangkan sebagaimana dengan profil pelajar Pancasila. Ini hal yang perlu. Dan terakhir, sebagai PTS kami juga belum mendapat secara jelas mengenai strategi untuk mendukung perguruan tinggi swasta, untuk mendukung sekolah swasta. Kita harapkan peta jalan ke depan dapat memberi arah dan penjelas bagi kita semuanya bagaimana strategi pengembangan penyelenggaraan pendidikan ke depan dapat dilaksanakan. Saya kira itu untuk sekedar menambah mungkin dari perspektif kami yang mungkin tadi belum banyak disinggung. Terima kasih Prof. Parti, mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.